siap mengabdi untuk negeri. Prodo imitatio. Salam imitatio. Viva Profesores Prodo. Panggil saja aku Prodo imitatio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu semakin sulit, harus bersusah payah, bekerja keras, penuh pengorbanan, waktu, pikiran, tenaga, serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar, mulai dari S1, S2, S3, bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah pembeli alat yang paling ampuh dan dahsyat. Kalian tahu siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? That's me. Kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja aku susun bersama tim dari universitasku. Coba lihat. Ada kitab 1000 gelar. Kiat-kiat beli gelar. Kitab nasib baik. Kitab pikiran liar. Dan masih banyak lagi. Kitab-kitab ini kalau disusun bisa dijadikan tempat duduk ya. Siapa yang berkenan memesan, silakan hubungi University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amarakua. Tapi cabangnya ada di sini. Ya, aku Prodo imitatio rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran. Bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Dengan mudah aku menjawab. Bisa. Mengapa tidak? Aku akan jelaskan. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat. Lihat. Ini di zaman para penjajah dulu. Untuk memikat para bumi putra agar merasa terhormat, mereka sengaja memberikan gelar kepada siapa saja yang punya uang. Orang itu pun menjadi bangsawan,
menak. Padahal tidak. Konon di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Maksudnya dia membeli gelar dengan harga 1 benggol. Bajunya penuh dengan kancing emas imitasi. Kalau ditarik sekali saja bisa rontok. Jadi sebenarnya aku pelanjut tradisi-tradisi itu. Tradisi para penjajah, para nenek moyang kita dahulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi pun berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi dengan susah payah. Peluang ini muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Ya, orang tuaku kaya raya. Dan akhirnya aku jadi malas. Nak, ayo ke sekolah sayang. Hari sudah siang. Aku tak menjawab. Sebaliknya, ku tarik selimut menutupi wajahku. Waktu itu matahari sudah tinggi dari anak jendela kamar. Ya sudah sayang, nanti mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sakit. Aku tersenyum dalam selimut. Akhirnya aku menjadi malas. Tapi naik kelas. Ingin dan harus. Kalau tidak, aku malu dong. Jadilah uang orang tua meradang ke sana kemari, menyerang membabi buta. Dan hasilnya ternyata tak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol, mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menghadapi tantangan yang ada. Ketika harus bersaing menjadi seorang doktor dan guru besar, aku gagal total. Aku mengundurkan diri perlahan-lahan dan bergabung dengan University of Zuzulapan. Sejumlah orang yang mencari keuntungan lewat bisnis jual beli gelar. Karena memang gelar dicari demi gengsi, diburu demi sensasi. Kebetulan, sebagai salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis gelar ini, sepak terjangku semakin menggila. Sebagai salah seorang rektor cabang, aku bisa mengumpulkan banyak orang. Makin banyak orang terkumpul, makin banyak yang membeli gelar.
mulai dari S1, S2, S3, bahkan profesor hingga honoris causa. Mereka berani membayar tinggi. Aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon gelar. Nah, ini dia lambang dari pohon gelar, University of the Zulapan. Indah bukan? Demikianlah promosiku. Jika ada yang tertarik, silahkan hubungiku di nomor khusus. Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang aku jadi penghuni Hotel Prodeo. Tempat di mana curut dan kecoa suka datang bertandang. Tapi tak apa. Sebagai hiburan, curut kerap ku kejar sampai keluar. Dan kecoa tidak ku matikan, tapi ku tangkap. Lalu ku perhatikan. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata makhluk menjijikan itu punya daya tahan hidup yang tinggi. Dia tak akan mati. Dia tetap akan bertahan tanpa tahu waktu sudah berganti. Kecoa itu aku beri nama si kepala baja. Sebagai cerminan hidupku yang harus bertahan hidup meskipun tengah menderita. Aku harus bersabar sampai masa hukumanku habis dan aku bisa menghirup udara bebas kembali. Weh sipir, kalau bagi-bagi koran, berikan saja secara sopan. Dasar sipir, taunya cuma nyengir. Saudara-saudara, di Hotel Prodeo ini memang gratis. Tapi ada juga yang tidak gratis. Aku mau baca koran dulu ya. Sayang, sudah tidak ada lagi pisang goreng madu kesukaanku. Dan segelas kopi yang masih mengepul. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manaboa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lea Pusi alias Prodo Imitatio, yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manaboa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis
jual gelar ini memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor palsu, dan banyak profesor palsu. Kalau banyak sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data yang berasal dari Amarakua, yang cabangnya dikelola oleh Layapusi alias Prodo Imitatio, telah menghasilkan 50.000 orang doktor, 157 magister, dan 333 sarjana di berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang penting di mana Boa ini. Mereka menjadi orang penting di mana Boa ini. Saudara-saudara tahu, bisnis jual beli gelar tak akan pernah habis. Sepanjang masih ada orang yang butuh dengan gelar itu sendiri. Karena mereka takut bersusah payah. Jadi mereka ambil jalan pintas dengan membeli gelar dengan uang. Sama seperti dengan bisnis pelacuran. Selama masih banyak pria hidung belang bermata bongsang yang datang ke sarang bisnis kenikmatan ranjang itu, selama itu pula bisnis esek-esek laku keras bak kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap itu pria hidung belangnya, bukan pelacurnya. Di negeri ini aneh. Pelacur dirazia malam-malam, tapi hidung belangnya dibiarkan berlalu lalang. Sama seperti bisnis gelar ini. Penjualnya ditangkap, tapi pembelinya dibiarkan, bahkan tanpa sanksi apa-apa. Apalagi banyak yang menjadi orang penting. Harusnya yang ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Harusnya yang ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Harusnya yang ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Hei, apa-apaan ini? Aku bilang aku belum mau mandi. Kenapa disiram? Jadi basah semua nih. Saudara-saudara, lihat kan, basah semua deh. Perlu kami informasikan bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di Manaboa, bukan di Indonesia. Terima kasih.